Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Provinsi Maluku. Saya Roswatria Matruti. Saya Erwin Sidik Eli. Saya Nur Aini Laanaja. Dalam video kali ini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ia. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kabar saya baik Pak. Lalu Pak, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, ya. Hari ini juga saya kabar baik. Ya. Nah, begini Bu, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching ya, dengan Ibu Nur. Ya. Nanti ada sedikit yang saya ingin tanyakan ke Ibu. Bagaimana Bu, bisa? Ya, bisa Pak. Begini Bu ya, pada saat proses coaching nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah sudah menanyakan pertanyaan berbobot kepada coach ya. Kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coach sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Rias sampaikan. Kemudian juga nanti jawaban tersebut apakah nanti coach bisa memberikan untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Ibu ya menyesuaikan dengan prinsip coach ya. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coach ya. Nah, sebelum proses coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Boleh ya, Bu? Ya, boleh. Silakan Pak. Oke, baik Bu. Jadi pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching yang nanti Ibu kembangkan itu apa? Ya, terima kasih Pak. Oke, di sini untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh. Lalu yang kedua, saya akan mendengarkan aktif, dan ketiga, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi itu kompetensi yang Ibu ingin kembangkan ya? Ya, betul sekali Pak. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut ya, kira-kira untuk kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa? Ya, baik Pak, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mungkin saya akan memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif Pak. Baik Ibu ya. Jadi itu kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu Ria kembangkan sendiri itu apa? Ya, terima kasih Pak. Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan nanti yaitu coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik ya. Nanti indikator ketercapaian coach itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya ya Bu. Iya Pak. Baik, terima kasih Ibu Ria atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya silakan nanti Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ya selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Ya, baik Pak. Siap. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, hari ini alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Ya. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Mohon maaf Bu, sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Oh, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Ya gini Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Ya. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantunya, Bu. Ya begini Bu ceritanya. Beberapa hari yang lalu
Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas saya pada saat saya melakukan proses belajar mengajar. Waktu supervisi itu, saya ini ditegur oleh Bapak pengawas karena proses belajar mengajar saya itu tidak menggunakan teks. Oh, begitu ya Bu. Bagaimana bisa Ibu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Ya, gitu. Kalau menurut saya, permasalahan yang saya hadapi ini tidak cukup serius. Oh, tidak serius ya Bu. Tidak serius yang bagaimana Bu? Ya, ini Bu, yang seperti saya ceritakan tadi, bahwa Bapak pengawas itu hanya mengkritik proses belajar mengajar saya tanpa menggunakan buku teks. Oh ya, proses mengajar yang bagaimana Ibu? Apakah Ibu tidak mengelola kelas dengan baik sampai bisa dikritik oleh pengawas? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar itu tidak memakai buku teks. Oh, begitu ya Bu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari Bapak pengawas tersebut? Saya sejujurnya sudah menyampaikan hal ini kepada beliau. Kalau selama ini proses belajar mengajar saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya mempunyai referensi, yaitu buku referensi dari perpustakaan atau video-video pembelajaran yang interaktif atau gambar-gambar yang menyenangkan kepada siswa. Tetapi semua itu merujuk pada kurikulum yang sudah ditentukan. Oh ya, jadi masalahnya begitu ya Bu. Kalau begitu, saya mau bertanya kepada Ibu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar Bu? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan sumber belajar dari buku perpustakaan. Dan sumber belajar itu saya gunakan karena siswa juga mereka senang, mereka termotivasi, ya mereka menyenangkan untuk pembelajaran yang saya berikan selama ini Bu. Ya, tapi mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks Bu? Menurut saya Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa-siswa dalam pembelajaran dan juga sudah termotivasi mereka. Dan itu juga saya gunakan karena sudah mengacu pada kurikulum yang sudah ditentukan. Ya, sumbernya sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama Bu, bahwa karakter siswa itu juga berbeda-beda dan pasti cara belajar mereka pun berbeda-beda Bu. Ya, betul juga Ibu. Mengapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini kan masih ada siswa yang nilainya kurang maksimal. Oh, itulah Bu. Pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas supaya Ibu mengajar menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Bu. Saya pikir adanya benar juga ya Bu. Ya, setelah Ibu cerita masalah yang Ibu hadapi, lalu bagaimana perasaan Ibu sekarang? Terus terang Bu, beberapa hari yang lalu dengan adanya masalah yang saya hadapi ini, saya kurang nyaman sekali. Ya, kepikiran terus dengan masalah ini Bu. Akhirnya ada kegiatan-kegiatan ataupun ada pekerjaan yang lain yang terbengkalai gara-gara saya terus memikirkan masalah yang saya hadapi ini Bu. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Ya, sebetulnya ya Bu, saya merasa tidak nyaman yaitu karena Bapak pengawas melaporkan masalah ini langsung kepada Bapak Kepala Sekolah. Akhirnya saya takut jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan kepanjangan. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu Bu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu juga memberikan argumen sehingga membuat pengawas memperingatkan lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah Bu. Ya.
Iya Ibu, kira-kira saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah ya Bu? Ya, menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikannya dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Pasti beliau menyampaikan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan saja ya Bu. Ya, dari apa yang Ibu sampaikan, apa rencana Ibu selanjutnya? Ya rencana saya selanjutnya Bu, saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah kami untuk menangani masalah ini Bu. Kemudian saya mengharapkan supaya beliau memberikan solusi yang positif supaya saya mendapatkan jalan keluar atas masalah yang saya hadapi. Ya, lalu apa ada hal lain yang akan dilakukan? Ada Ibu, saya juga insya Allah akan menemui Bapak Penawar dan saya juga meminta maaf atas tindakan kesalahan saya ini. Kemudian terkait dengan proses belajar mengajar nantinya Ibu, saya akan melakukan proses belajar kelas itu harus menggunakan Google. Kalau ada referensi yang lain, saya tetap gunakan lagi supaya bisa menggunakan siswa. Ya, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar selanjutnya? Ya, di sini juga proses belajar mengajar selanjutnya Bu, saya juga memakai buku teks untuk sumber belajar yang utama. Ya, walaupun nantinya ada sumber belajar lain yang saya satu padukan dengan sumber belajar utama yaitu buku teks, agar mereka dapat mulai dalam proses belajar mengajar di dalam kelas itu bisa nyaman, bisa berkembang. Ya, langkah-langkah yang tepat sekali Bu. Saya setuju dengan ide Ibu. Jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan sekarang setelah akhirnya saya diberikan ini alhamdulillah Bu, syukur. Sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saja Bu, saya takut memang berputus dan yang salah karena ini sudah menyangkut dengan sudah menyangkut dengan atasan. Jadi saya takut dan sampai saya salah melangkah Bu. Ya, syukurlah Bu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Nantinya Ibu, ini dalam proses belajar saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan Bapak Pengawas dan saya juga akan mengacu pada kurikulum. Lalu dokumen apa yang dibutuhkan oleh Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih dalam pemikiran saya Bu. Mungkin saya akan komunikasi lagi dengan Bapak Kepala Sekolah dengan rekan sejawat di satu pihak untuk terkait permasalahan yang saya hadapi. Itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Sekarang ini saya merasa lega. Semoga kita nantinya ke depan menjadi guru yang bermanfaat bagi peserta didik kita dan juga guru yang memberikan motivasi, memberikan semangat kepada peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan kepada mereka supaya mereka ke depannya bisa sukses. Ya. Amin ya Bu, amin. Sama-sama Bu. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih juga banyak Ibu Ria telah membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu, bagaimana tadi proses coachingnya? Ya, alhamdulillah Pak, proses coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya, baik Ibu Ria. Setelah proses coaching tadi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Ibu. Bisa ya? Ya. Ya, oke. Tadi dalam proses coaching yang Ibu lakukan, teknik indikator yang Ibu Ria capai itu bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching barusan,
tadi, yaitu saya sudah melakukan sesuai alur tirta Pak, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, dan kemudian menanyakan rencana aksi kepada host saya, dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Luar biasa sekali Ibu ya. Baik, jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Jadi tadi Ibu saya amati sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan dan ada rencana aksi ya, coach serta tanggung jawab dari coach. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Ibu Ria dan coach. Ibu itu sudah fokus ya terhadap perencanaan tadi, yang artinya berarti Ibu sudah kehadiran penuh sudah ada tadi di situ dalam proses coaching tadi, dan Ibu Ria sudah mendengarkan aktif pada saat coach menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan pertanyaan yang tadi disampaikan Ibu itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot ya dari pengamatan saya. Itu luar biasa sekali ya apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching ini. Kemudian mudah-mudahan ya kedepannya Ibu semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi ya untuk coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya Ibu Ria kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Pak. Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coachingnya ke depan, yaitu saya ingin mendalami dan bagaimana bisa memahami lagi terkait dengan alur tirta itu agar jadi lebih baik lagi pada saya. Melakukan proses coaching supaya pada proses coaching berikutnya menjadi lebih baik Pak. Oke, luar biasa sekali Ibu. Iya ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Bu ya. Iya Pak. Dan semoga semakin baik dalam proses coaching berikutnya. Baiklah, terima kasih Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus ya sesuai alur tirta, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan pasca observasi ini ya. Kita akhiri, mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu kita berbincang-bincang lagi ya Ibu ya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum.